Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar sedulur, para subscriber atau para santri, para sedulur di Majelis Satria dan Yayasan Sering Cirebon dimanapun sedulur berada, juga para anggota Paguyuban Ngelmu Sebatur. Mugi-mugi atau semoga senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sedulur, kali ini saya akan menjelaskan tentang sengkolo sedulur. Jadi diambil dari kitab induk ya, yang ilmu hikmah tentang sengkolo dan jenis-jenis sengkolo ya. Terus dulu saya jelaskan dulu bahwa sengkolo ini bahasanya termasuk ke ilmu Jawa ya. Jadi kalau ditafsirkan dari bahasa sekarang itu, bahwa sengkolo ini merupakan kesialan hidup ya, kesialan hidup yang mana diakibatkan oleh banyak sekali faktor. Bisa karena perbuatan kita, bisa karena kesalahan kita kepada orang lain, kesalahan kita kepada orang tua, bisa juga karena gangguan-gangguan daripada bangsa-bangsa gaib. Yang jelas sengkolo ini akan sangat merugikan sedulur dan akan membuat sedulur menderita lah. Karena akibat sengkolo ini sedulur kehidupannya akan kacau balau bahasanya. Apapun yang sedulur lakukan tidak akan menemui titik kebahagiaan, ketenangan dan lain sebagainya. Selalu sial, selalu sengsara, selalu menderita itu. Maka dari itu silakan sedulur simak beberapa jenis sengkolo yang mungkin bisa sedulur terapkan menjadi gambaran dengan diri sedulur. Apakah sedulur termasuk kepada sengkolo mana gitu kan. Nah, nanti kalau sudah tahu bahwa sengkolo saya ini sengkolo itu, sengkolo si A, baru nanti sedulur bisa melakukan ruatan gitu kan. Ruatan ini untuk membersihkan diri dari sengkolo tersebut atau membuang sengkolo. Nah, ya itu sedulur. Masalah ruatan bisa kemana saja. Boleh ke saya bisa untuk ruatan sengkolo, ataupun ke orang-orang praktisi lain, kiai dan lain sebagainya yang khusus bisa menangani pembersihan sengkolo ini atau kesialan itu dulu. Yang jelas para praktisi yang khusus lah ya, jangan ke yang nggak tahu bidangnya. Nanti pasti nggak akan dibenarkan gitu. Baik sedulur, ini saya akan bacakan saja beberapa sengkolo yang saya ambil dari kitab ilmu hikmah, kitab induknya. Jadi jenis-jenis sengkolo di sini ada 6 ya, yang akan saya jelaskan ada 6 jenis sengkolo. Yang pertama sedulur, sengkolo rerewo bodes. Ini bahasanya bahasa Jawa itu ya. Sengkolo rerewo bodes merupakan sengkolo yang mempunyai karakter penyakit yang sulit disembuhkan. Andai sembuh pun muncul penyakit yang baru, praktis umur hidup dia bergelut dengan berbagai penyakit. Jadi sengkolo rerewo bodes ini berkaitan dengan penyakit sedulur. Jadi ibaratnya dari kecil, dari umur yang balik lah, yang udah balik sampai tua ini penyakitan terus gitu, sampai dewasa penyakit terus, punya penyakit ya, ininya sembuh, ini hilang, ini datang.
dan terus-menerus sampai dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, seakan-akan penyakit ini sudah menjadi menyatu ya, sudah menyatu dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada kesembuhan secara totalnya. Nah itu namanya berarti kena Sengkolo Rerewa Bodes gitu sedulur. Yang berikutnya adalah Sengkolo Caluring. Dari yang kedua ini Sengkolo Caluring ini sedulur mempunyai karakter kesialan, yaitu selalu jatuh rugi dalam setiap usaha yang dilakukan. Dagangan bangkrut, peternak mati semua, bertani nggak jadi, usaha apapun nggak akan pernah jadi, dan lain sebagainya ya. Intinya dalam bidang usaha ini sedulur. Beda ya, kalau dari penyakit ini sedang dalam bidang usaha Sengkolo Caluring. Jadi usaha apapun sedulur dalam bisnis dan lain sebagainya itu tidak akan pernah berhasil, selalu rugi. Kebiasaan kalau saya syuting rame lagi, jadi anak-anak ini nggak apa-apa buat backsound saja. Jadi itu sedulur ya untuk masalah yang kedua Sengkolo Caluring. Jadi urusannya atau masalah tentang usaha, jadi selalu rugi dan tidak pernah sukses dan berhasil. Yang ketiga Sengkolo Bahu Lawean, mempunyai karakter membunuh suami, istri dan anak seseorang. Yang memiliki Sengkolo jenis ini sering meninggal. Misalnya wanita yang dengan paras cantik terpaksa tidak ada yang berani menikahinya disebabkan sudah beberapa orang menikahinya berakhir dengan kematian di pihak lelaki. Nah ini di filmnya udah ada nih, sering ya kita lihat di film. Bahkan di kejadian nyata waktu saya dulu juga pernah melihat langsung ya, pernah menyaksikan bahwa ada seorang gadis, umumnya perempuan ini, umumnya jarang laki-laki sih, umumnya seorang perempuan yang cantik, biasanya cantik, setiap menikah dengan laki-lakinya mati lagi, siapapun itu ya, itu karena ada Sengkolo ya, kena Sengkolo Lawean, Bahu Lawean ini sedulur ya. Jadi siapapun dia ya yang berani menikahi si perempuan yang kena Sengkolo Bahu Lawean ini, maka tidak akan hidup selamanya atau tidak akan hidup lama gitu ya, selalu mati di tengah jalan gitu ya gitu. Dan maka nggak ada yang berani menikahi si perempuan ini karena takut ya terjadi lagi seperti yang lain. Kalau si perempuan menjadi janda yang ya janda lama gitu, nggak punya suami karena nggak ada yang berani menikahinya. Terus dulu yang keempat Sengkolo Cangkring, mempunyai karakter membunuh yang meliputi dari karakter yang ada pada 3 jenis Sengkolo di atas. Jadi Sengkolo Rerewa Bodes, Sengkolo Caluring, Sengkolo Bahu Lawean, nah ini ya ada semua di Sengkolo Cangkring ini ya. Penyakit ada, usaha ya nggak bisa maju, rugi terus, bahkan kalau menikah juga pasangannya meninggal. Ini berat, ini nomor 4 ini paling ya, bisa mewakili semua ini. Yang ketiga itu sedulur. Yang kelima sedulur Sengkolo Kebo Kemali. Sengkolo Kebo Kemali mempunyai karakter kesulitan jodoh. Misalnya seorang wanita yang berparas cantik harus patah hati karena setiap lelaki yang mendekatinya akan membatalkan niatnya untuk menikahinya. Nah, Sengkolo Kebo Kemali ini masalah jodoh gitu ya. Jadi ada ya jomblo abadi, ada perawan, apalagi perawan tua gitu ya. Kalau perempuan kan perawan tua. Jadi nggak punya suami karena kena Sengkolo Kebo Kemali. Setiap yang mau dekati laki-laki yang suka tapi pas mau serius menikahi nggak jadi. Ada saja halangannya dan lain sebagainya. Itu berarti kena Sengkolo Kebo Kemali. Itu bisa berlaku kepada laki-laki maupun perempuan, tapi kebanyakan kepada perempuan. Yang terakhir sedulur yang keenam adalah Sengkolo Patek Jangkar. Sengkolo ini timbul karena salah berlatih ilmu batin, resikonya bisa stres atau gila. Nah ini sedulur ya,
Jadi sedulur yang sering belajar ilmu gaib, ilmu batin, yang belajar sendiri tanpa ada gurunya, yang sudah pernah puasa dan lain sebagainya terus nggak jadi, itu biasanya kena sengkolo ini sedulur, kena sengkolo patek jangkar. Jadi akan timbul negatif dalam diri sedulur, maka kehidupannya akan kacau balau ya. Jadi karena di diri sedulur masih ada energi negatif hasil dari belajar ilmu gaib yang salah, yang tidak ada guru pembimbingnya, yang tidak ada ijazah, sanadnya tidak ada ya, belajar sendiri ya, nemu dari jalan, nemu dari internet dan lain sebagainya, itu ya nggak ada ijab kabulnya gitu ya, nggak ada secara ijazah langsung ke gurunya. Itu bahaya, hati-hati ya buat sedulur nih yang suka belajar sendiri, untuk hati-hati dengan ilmu gaib, nanti kena sengkolo patek jangkar. Itu sedulur. Begitu ada 6 sengkolo yang sudah saya jelaskan, dan sengkolo ini merupakan hanya sebuah teori keilmuan atau apa namanya, proses pengalaman ya, pengalaman daripada orang-orang dulu yang mendalami keilmuan seperti ini, dan hasil dari pengalaman ini dituangkan ke sebuah tulisan yang menjadi kitab referensi. Dalam hal ini di ilmu Jawanya namanya primbon gitu ya. Nah, hal ini tidaklah mutlak, karena semua yang terjadi di dunia ini ada sebab, ada akibat, dan tentunya semua ini kalau ada kehendak Allah SWT maka terjadi ya. Itu sedulur. Walaupun sedulur yang merasa ibaratnya masuk ke dalam sengkolo tersebut belum tentu itu benar gitu ya. Maka jangan, tidak ada yang kebenaran 100% di dunia ini ya, karena semua bisa salah, bisa juga berubah-ubah, atau ya tidak selamanya benarlah, intinya seperti itu. Tetapi ya adanya ibaratnya keterangan seperti ini sebagai sifat kewaspadaan kita, sifat ikhtiar kita, supaya kita bisa mawas diri dan mau berikhtiar membenahi diri kita ya, memohon pertolongan kepada Allah SWT melalui wasilah ruwatan gitu ya. Jadi sedulur yang punya sengkolo yang sudah saya jelaskan di awal video ini ya tadi, maka harus diruat ya, diruat secara total. Oke, silakan yang mau diruat bisa cari praktisi yang sedulur yakini, yang sedulur apa namanya merasa pas, cocok, atau bisa juga diruat ke saya itu. Nanti ada tata caranya nada. Jadi saya tidak akan bisa menyembuhkan, tidak bisa menyembuhkan, ilmu juga tidak akan bisa menyembuhkan tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedulur, jadi harus dipahami ya. Tapi yang nggak percaya ya sudah, nggak masalah toh. Nggak ada paksaan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ajak kalian untuk tetap subscribe, like, and share, dan ikuti terus perkembangan channel Dimas Satria. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.